Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya tentang penglaris pesugihan pocong. Seperti apa akhir dari ceritanya? Mari kita mulai. Setelah 40 hari wafatnya kakekmu, arwahnya mulai gentayangan, menyerupai pocong. Dia menebus perbuatannya, bahkan di saat dia sudah tiada. Dan arwah kakekmu selalu berada di samping toko nenek. Dia yang menjadi pengganti pocong-pocong yang selama ini dia jadikan pesugihan. Dan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh pocong pesugihannya selama ini. Terang nenek lagi. Aku geleng-geleng kepala. Ternyata keluargaku menyimpan banyak misteri. Bahkan sudah tiada pun urusan kakek belum selesai, malah lebih menderita lagi. Lalu apa alasan kakek mengikuti kemanapun aku pergi, Nek? Juga kenapa setiap aku melakukan ritual, dia juga selalu ada? Tanyaku yang ku yakin nenek tahu apa alasannya. Nenek menggelengkan kepala. Kalau itu nenek bersumpah, nenek tak tahu apa-apa. Nenek tak tahu alasannya, Nak. Nenek hanya menyampaikan yang nenek tahu dan kebenaran itu saja. Hening, tak ada lagi pembicaraan. Sepertinya nenek kali ini berkata jujur. Tak ada lagi kebohongan yang terlihat di matanya ketika menjelaskan semuanya. Nek, lusa aku akan kembali ke kota. Aku sudah ada janji ingin menjenguk teman lama yang habis melahirkan. Ujarku membuka pembicaraan yang hening selama beberapa menit. Nenek mengangguk lalu mengelus bahuku. Ya sudah, kamu hati-hati dan jaga diri saja. Nenek berdiri lalu berlalu. 2 hari kemudian, aku yang sudah bersiap-siap tinggal menunggu jemputan lalu menghampiri nenek. Nek, alias sebentar lagi pamit. Takut nanti nggak sempat pamit karena setelah toko dibuka akan ramai pelanggan dan nenek pasti sibuk. Ujarku tersenyum sambil mencium takzim tangannya. Nenek mengelus rambutku pelan. Jaga diri dan jangan lupa tetap melakukan tugasmu itu. Lagi-lagi nenek tak lupa untuk mengingatkanku tentang itu. Satu lagi yang perlu kau ingat, Nduk. Kau harus tetap melakukan hal itu hingga hukuman kakekmu selesai. Entah kapan, tapi yang jelas kau teruslah lakukan ritual itu. Aku hanya mengangguk. Terdengar suara klakson mobil, tanda jemputan telah datang. Nek, Alia berangkat dulu, mungkin bulan depan akan datang lagi. Iya, hati-hati di jalan. Aku lalu berjalan menghampiri minibus yang sudah aku pesan sebelumnya. Berangkat sekarang, Neng? Tanya sang supir menoleh ke belakang. Iya, Mang. Lalu mobil pun melaju. Sebenarnya aku masih seminggu lagi pulang ke kota. Namun karena sudah ada janji pada Santi dan yang lain, aku harus pulang sekarang. Karena besoknya kami akan langsung berangkat. Setelah beberapa jam kemudian, mobil yang kutumpangi sudah sampai di dekat kos-kosanku. Aku membayar lalu turun. Setelah memasuki kamar kos, hal pertama yang aku lakukan adalah mengisi dupa dan melakukan ritual lagi. Setelah selesai, aku lalu mandi dan beristirahat, meregangkan otot karena terlalu lama duduk di dalam mobil. Aku harus banyak istirahat hari ini, karena besok juga harus kembali melakukan perjalanan yang lumayan jauh. Tak lupa sebelum tidur aku memacking barang dan pakaian yang akan aku bawa. Mungkin bisa jadi saja aku menginap seminggu di sana. Yang penting siap-siap dulu. Pagi hari aku dibangunkan oleh kokokan ayam yang bersautan di luar. Aku mengucek mata, ternyata masih terlalu pagi. Ketika hendak memejamkan mata kembali, aku dikejutkan dengan telepon yang berbunyi. Ternyata Santi. Halo? Al, kita nanti jemput kamu agak siangan ya.
Loh, nggak jadi pagi-paginya? Apa nggak kemalaman nyampenya? Enggak, kan sekalian jalan-jalan. Ya udah deh. Sambungan terputus, aku pun kembali melanjutkan tidurku. Kan masih agak siangan nanti berangkatnya. Dalam tidur yang nyaman, tanpa sadar aku telah berada di alam bawah sadarku, yaitu alam mimpi. Aku seperti sedang berada di suatu tempat yang asing, yang belum pernah aku datangi sebelumnya. Tempatnya aneh, tak ada satu tumbuhan pun. Tanah yang gersang dan tandus, udara yang berhembus bukannya dingin, tapi malah sebaliknya, panas. Aku terus berjalan tanpa arah, namun semakin jauh aku berjalan di ujung sana. Aku melihat segerombolan orang yang sepertinya sedang melakukan suatu pekerjaan. Aku berniat ingin menghampiri dan bertanya, ini tempat apa? Sekaligus ingin ditunjukkan jalan pulang. Setelah semakin dekat, benar saja, mereka sedang melakukan pekerjaan. Seperti tampak mengangkut suatu barang di pundaknya. Mereka berjalan berlalu lalang tanpa menghiraukanku. Saat sedang memperhatikan orang-orang itu, mataku tertuju pada seorang pria tua yang berjalan membungkuk. Sekilas aku tak mengenalnya, namun lama-kelamaan aku seperti mengenali wajah itu. Seperti sangat familiar, tapi siapa? Astaga, itu kakek. Ya, aku yakin, walau aku tak pernah mengenali kakekku itu, tapi aku sering melihat fotonya yang ada di rumah nenek. Tapi kenapa beliau ada di sini? Bukannya beliau sudah meninggal? Astaga. Aku mendekat dan mencoba berbicara. Kek, apa yang sedang kakek lakukan di sini? Tanyaku pelan. Beliau berbalik, lalu terkejut dan seketika menangis setelah melihatku. Alia, cucuku. Dia mendekat lalu berusaha memelukku. Namun sepertinya dia tak bisa menggapai diriku. Beliau kembali beringsut mundur. Maafkan kakek, karena ulah kakek kau kehilangan ibumu dan juga memiliki tugas yang sebenarnya bukan tanggung jawabmu, Cuk. Terlihat wajahnya yang sendu, yang kelelahan. Tapi kakek di sini sedang menebus semua yang telah kakek lakukan dulu, Nduk. Ucapnya lagi sambil menunduk. Sabarlah, sebentar lagi tugasmu itu akan selesai. Aku menangis mendengar ucapannya. Walau bagaimanapun beliau adalah kakekku. Setelah berbicara seperti itu, beliau kemudian berjalan dan semakin jauh semakin menghilang. Dan orang-orang yang berada di sana juga sudah tiba-tiba menghilang. Aku tersadar oleh bunyi ponselku. Astaga, sudah terlalu lama aku bermimpi. Kulihat ternyata Santi lagi. Iya, kenapa lagi? 2 jam lagi kita jemput. Astaga, kulihat jam, ternyata sudah siang. Aku menepuk jidat. Iya, aku siap-siap. Sambungan dimatikan. Aku bergegas menuju kamar mandi. Melakukan kegiatan mandi lalu menyiapkan semuanya. Untung saja semalam aku sudah mempersiapkan semua yang akan aku bawa nanti. Tak lupa mengecek dupa yang ada di sudut kamarku dan menambah stok kemenyannya karena aku akan pergi lama. Sambil menunggu aku sedikit membersihkan kamar kosku ini. Menyapunya dan mengepel lantai juga tak aku biarkan ada piring kotor di belakang. Tiba-tiba terdengar suara mobil Firman. Aku bergegas mengambil semua yang akan kubawa, lalu membuka pintu. Udah siap kan, Al? Tanya Santi. Iya, sudah kok. Aku tersenyum lalu mengunci semua pintu, lalu berjalan menuju mobil dan masuk di dalamnya. Ternyata semua yang akan pergi sudah ada, tinggal aku sendiri ternyata. Hai Al, sapa mereka semua. Hai. Udah lama ya kita nggak ketemu. Ini semua karena Nisa yang buat kita bisa ngumpul lagi. Jawabku dengan senyum mengembang. Ya udah yuk jalan, nanti lagi reuninya. Potong Santi. Mobil pun berjalan. Sebelumnya mampir di minimarket terdekat. Katanya mereka sudah janjian tadi. Aku hanya menurut saja.
Lalu setelah semuanya beres, mobil kembali melaju. Setelah mobil melaju cukup jauh, tibalah di mana mobil memasuki perbatasan dari kota kami berasal ke kota yang akan kami masuki. Kulihat ada pemandangan pemakaman umum yang sudah mulai padat. Aku lalu memperhatikan temanku, Santi. Biasanya dia yang lebih dulu peka terhadap hal gaib atau penampakan. Benar sekali, wajahnya seperti menegang. Tapi sudah sejak dulu kami teman-temannya tak ada yang berani bertanya atau ingin lebih tahu jauh. Intinya kami takut ikut campur, jadi hanya diam saja melihat Santi mulai menampakkan keanehan. Aku yang mengetahui apa yang terjadi pada Santi hanya diam saja, lalu mengajak teman yang lain mengobrol tentang masa lalu. Tertawa ria sambil sesekali menoleh ke Santi. Singkat cerita, ketika sudah sampai di rumah Nisa, ternyata kami lupa mengisi perut. Santi mengusulkan untuk mencari makan di luar saja. Di daerah Nisa ini menuju ke pusat kota membutuhkan waktu 2 jam. Baiklah, kami semua hanya ikut saja, sekalian jalan-jalan. Di perjalanan mencari tempat makan, aku kembali menangkap wajah Santi yang aneh, seperti melihat sesuatu. Wajahnya yang tegang dan sesekali memegang bahu suaminya, Firman. Aku makin tak berani bertanya, kemudian menoleh ke arah lain saja dan sesekali mengajak teman yang lain berbicara. Setelah sampai di pusat kota, mobil kami berjalan mencari tempat makan yang nyaman. Setelah sepakat memilih, akhirnya kami mendapatkan tempat makan yang nyaman. Kami makan sambil bersenda gurau bersama. Tak lama kemudian kami satu persatu menyelesaikan ritual makan. Merasa semua sudah selesai, kami memutuskan untuk kembali lagi ke rumah Nisa, dikarenakan sudah terlalu larut dan kami semua butuh istirahat juga. Di perjalanan pulang semua tampak biasa saja. Aku yang lelah menyandarkan punggung di kursi mobil. Perlahan memejamkan mata, sangat lelah sekali badan ini. Tampak yang lain juga perlahan memejamkan mata mereka. Ketika sedang terbuai dalam tidur yang sedikit nyaman, kami tiba-tiba dikejutkan dengan suara teriakan dari Santi, juga dengan sikapnya yang tiba-tiba keluar dari mobil dan muntah-muntah. Kami yang ada di dalam mobil merasa bingung dan saling pandang satu sama lain. Kenapa lagi si Santi? Tanya Putra. Dia yang duduk sendiri di bagian belakang mobil juga ikutan kaget. Kami yang ditanya hanya mengedikkan bahu, tanda tak tahu. Hamil kali? Celetuk Fitri, itu anak emang asal ceplos saja. Kutoel kepalanya mengisyaratkan dia agar menutup mulutnya. Fitri langsung menutup mulutnya. Kami kemudian turun melihat keadaan Sinta yang masih terus-terusan mengeluarkan isi perutnya. Kemudian Fitri mendekat lalu mengusap punggung Sinta. Kamu gak apa-apa, Sin? Kenapa sih? Tanya Fitri. Sinta hanya diam saja. Tampak Firman memberi minuman padanya. Kini aku coba mendekat lalu bertanya lagi. Cerita sama kita-kita, kamu kenapa? Aku mencoba bertanya. Kali ini Sinta menoleh ke arahku dengan tatapan aneh. Tadi aku melihat pocong duduk di atas pangkuanmu, Al. Ditambah lagi pocong itu menjilati wajahmu. Itu yang membuatku memuntahkan isi perutku. Jelasnya, aku langsung menegang. Lidahku tercekat, tak bisa berbicara. Aku lupa kalau temanku ini bisa melihat hal gaib. Ternyata dia sudah melihat pocong yang mengikutiku selama ini. Lebih tepatnya pocong kakek. Aku harus bagaimana? Aku takut jika Santi juga bisa melihat masa laluku dan membeberkannya ke semua teman-temanku yang lain. Aku langsung menjauh dari Santi. Setelah kejadian itu aku tak lagi banyak cerita dan banyak bicara seperti biasa. Aku lalu masuk kembali ke dalam mobil, benar-benar merasa gelisah. Semoga saja Santi tak bisa melihat masa laluku juga. Setelah sampai pun di rumah Nisa, aku masih bersikap diam, tak banyak bicara lagi. Entah kenapa aku ingin menjauh dari Santi. Memang tak baik jika terlalu dekat dengan dia. 3 hari kemudian kami semua telah siap untuk kembali ke kota. Sebelumnya aku tak menyadari, ternyata daerah tempat tinggal Nisa tak jauh dari rumah nenek. Hanya beda kabupaten saja, paling 2 atau 3 jam perjalanan saja. Hampir pertengahan jalan,
mobil kami dihadang oleh 2 orang pekerja jalan. Tampak di depan sana banyak sekali orang, entah apa yang sedang terjadi. Maaf Bapak, Ibu, sangat dimohon untuk memutar arah dan cari jalan alternatif lainnya. Dikarenakan sedang ada terjadinya longsor di depan, jadi jalan ditutup hingga besok pagi, ujar salah seorang pekerja itu. Ya, jadi gimana dong? Kita nggak mungkin cari jalan lain, bisa tidur di jalan kita, keluh Putra. Aku terdiam, terlintas di benak ingin mengajak mereka menginap di rumah nenek. Sekaligus aku ingin memberitahu tentang Santi ke nenek. Bagaimana jika kita nginap di rumah nenekku? Rumahnya tak jauh dari sini, hanya beberapa jam saja, ucapku. Mereka semua serempak menoleh ke arahku, lalu saling pandang. Gimana? Aku sih nurut aja, ucap Firman ketika beberapa detik saling diam. Aku juga ngikut aja deh, sambung Santi juga. Boleh deh daripada tidur di jalan, ya nggak guys? Ujar Putra, Vina dan Fitri mengangguk. Mereka memang tak banyak tingkah dan mengikuti saja. Oke, ikut petunjuk dari aku ya, ucapku sambil menunjuk arah jalan ke rumah nenek. Hari kedua kami menginap di rumah nenek. Kami berencana ingin kembali ke kota. Tapi Santi terlihat sangat buruk. Dia tampak pucat dan badannya panas. Akhirnya kami memutuskan untuk menginap lagi untuk semalam di rumah nenek. Saat sedang di dapur bersama nenek, aku bercerita tentang Santi. Nek, nenek pasti tahu salah satu temanku ada yang spesial. Nenek mengangguk sambil mengaduk teh panasnya. Ya, dari awal bertemu nenek sudah merasakan hal itu. Apa dia tahu tentang sosok kakekmu? Aku mengangguk. Tentu Nek, bahkan sampai membuat dia mengejutkan kami semua dengan teriakannya karena melihat pocong itu. Nenek diam, seperti sedang memikirkan sesuatu. Tak ada jalan lain, kau ceritakan semuanya pada temanmu itu sebelum dia tahu kebenarannya dengan sendiri dan suruh dia tutup mulut, ucap nenek dan berlalu membawa secangkir teh, mungkin untuk Santi. Kulihat nenek memberikan teh itu pada Santi dan kemudian kembali ke toko. Teman-teman yang lain tampak sedang menikmati pemandangan di bawah sana. Hanya aku dan Santi yang ada di rumah saat ini. Aku berniat akan bercerita sekarang saja, di saat yang lain sedang tak ada. Aku mendekat tiba-tiba dan mengejutkan Santi. Semenjak kejadian di mobil itu, aku merasa Santi sedang mengawasiku. Entahlah, mungkin dia sudah curiga padaku. Aku akan menceritakan semuanya. Kau harus janji tidak akan memberitahu siapapun, ucapku membuka suara. Kulihat dia hanya mengangguk. Kuceritakan semuanya tanpa ada yang dikurang-kurangi. Kulihat dia sesekali menutup mulutnya, mungkin tak menyangka atas apa yang dia dengar, tapi itu memang faktanya. Kembali ke sudut pandang Santi. Aku yang mendengar cerita dan penjelasan dari Alia membuatku tak menyangka. Aku yang masih tak enak badan tak begitu memikirkannya. Mungkin setelah kembali bugar, aku akan bicarakan lagi pada Alia. Kau sudah mendengarkan semuanya. Kuharap kau tak ikut campur dengan itu dan jangan beritahu siapapun, ujar Alia. Sepertinya itu nada mengancam. Tak biasanya dia berbicara seperti itu padaku. Aku memijit pelipisku. Ini bukan saatnya memperdebatkan itu. Yang jelas aku sudah tahu semuanya. Jadi ketika aku sudah kembali sehat, kita akan bahas kembali. Aku lalu berdiri dan meninggalkan Alia sendiri. Ini adalah urusanku karena melibatkanku dan menerorku yang tak tahu apa-apa ini. Terpaksa aku yang akan cari cara agar bisa mengakhiri ini. Sekian lama aku menjalani hidup dengan kelebihan ini. Hanya kali ini aku merasa benar-benar tak nyaman. Aku berjalan menuju kamar. Benar saja, kuperhatikan di setiap sudut ruang ada dupa dan kemenyan. Namun tak berasap dan tak ada bau. Mungkin sengaja dimatikan karena kami semua berada di sini dan tak mau kami semua curiga. Aku berbaring dan memikirkan bagaimana caranya agar mengakhiri ini. Sebenarnya aku tak mau memikirkannya, namun tanpa sengaja
terlintas di otakku yang mau tak mau aku harus memikirkannya. Jika aku tak diteror sejauh ini, walau aku tahu kebenarannya, aku tidak akan mau ikut campur. Tapi ini menyangkut kenyamanan hidupku. Entah apa alasannya sampai menerorku yang tak tahu apa-apa. Tiba-tiba aku tersentak kaget mendengar suara tawa riuh ramai di ruang tengah. Kulihat jam, ternyata aku tertidur cukup lama dari siang tadi. Sekarang sudah pukul 9 malam ternyata. Aku bangun dan duduk di tepi ranjang. Mungkin yang lain sedang berkumpul di ruang tengah. Aku bangkit dan berjalan berniat ingin bergabung. Saat berjalan menuju ruang tengah, aku tidak melihat siapapun. Tampak sepi dan tak ada siapapun. Padahal jelas-jelas tadi aku mendengar suara tawa yang ramai. Aku pastikan sesekali lagi, benar tak ada siapapun di sini. Aku kembali berjalan dan ingin melihat di luar. Ternyata mereka semua berada di bawah. Kulihat mereka sedang membakar sesuatu dan mereka duduk melingkari api itu dan tertawa satu sama lain. Dan Mas Firman pun juga ada di sana. Bisa-bisanya mereka membiarkan aku sendirian di rumah ini. Saat hendak menuju tangga, ingin turun dan bergabung bersama mereka. Langkahku terhenti, mendengar suara seseorang seperti membicarakan sesuatu. Berbisik-bisik dan sangat sulit untuk mendengar dengan jelas. Aku lalu mencari di mana sumber suara itu. Dan ketika aku sampai di depan kamar yang sepertinya pernah aku datangi sebelumnya. Ya, ini kamar neneknya Alia. Tapi dia berbicara dengan siapa? Aku melihat sekitaran, memastikan tak ada orang. Lalu mendekatkan telinga ke pintu, ingin memastikan apa yang sedang dibicarakan. Jika sudah diperingatkan, tapi masih dilakukan, kita harus membuatnya diam selamanya. Ujar suara parau, seperti suara neneknya Alia. Tapi Nek, Santi itu bukan orang biasa. Maksudku, nenek kan tahu dia punya kelebihan. Kali ini aku mengenali suara itu. Iya, itu suara Alia. Nenek dan cucu itu sedang merencanakan sesuatu. Aku celingukan, memastikan lagi, lalu kembali menguping. Memangnya kenapa kalau dia punya kelebihan itu? Kita juga punya cara lain untuk menghentikan dia. Tapi apa, Nek? Untuk sekarang, kau tak perlu tahu dulu. Nanti nenek akan beritahu jika waktunya tiba. Aku mengangguk dan mengerti. Ternyata Alia bukanlah teman yang baik. Aku harus memikirkan sesuatu sekarang. Aku lalu kembali berjalan menuju teman yang lain. Masih memikirkan suara tawa banyak orang yang ku dengar tadi. Namun wujudnya tak aku lihat. Aku langsung mengabaikan itu, kembali dan berjalan perlahan. Santi, udah baik kan? Tanya Putra sambil mengunyah sesuatu. Aku mengangguk lalu duduk di samping Mas Firman. Bisa-bisanya kalian ninggalin aku sendiri, sungutku sambil menoleh ke arah Mas Firman. Mas Firman tergegah. Habisnya bosen deh nungguin kamu tidur. Jawabnya. Aku mencibir dan menyenggol bahunya. Ini lagi bakar apaan? Tanyaku seraya melihat ke arah sesuatu yang sedang dibakar. Seperti tampak lumayan besar. Jikapun ayam atau ikan, tentu sangat jelas bentuknya. Mendengar pertanyaanku, semuanya langsung terdiam. Lalu satu persatu menatapku aneh. Tak ada lagi suara tawa dan berbincang satu sama lain. Kini mereka menatapku seakan ingin memakanku. Tatapan mereka menakutkan. Loh, kalian kenapa tiba-tiba liatin aku begitu? Tanya aku. Aku kemudian berdiri dari dudukku. Mereka juga mengikuti. Aku makin khawatir kalau mereka bukanlah teman-temanku. Benar saja, saat mereka semua berdiri, satu persatu dari mereka merubah wujudnya menjadi sosok-sosok yang sangat menyeramkan. Aku mundur menjauh, namun mereka tampaknya semakin mendekat. Aku mencoba mencari di mana semua teman-temanku, namun tak kulihat satupun dari mereka. Kemana mereka? Kau mengantarkan nyawamu sendiri ke sini, ujar salah satu dari mereka dengan tatapan kosong. Jika kau masih ingin mencari tahu, nasib kau akan sama
seperti yang ada di para itu. Sambung yang lain lagi. Aku menggeleng mencoba mencerna maksud mereka semua dan memperhatikan mereka satu persatu. Ya, mereka bukan manusia, melainkan berbagai jenis makhluk yang menyeramkan. Mereka semakin mendekat. Aku berlari sekuat tenaga, kembali naik ke rumah nenek Alia. Aku mencari-cari keberadaan teman-temanku, hingga aku terpaku melihat mereka semua berada di ruang tengah. Apa aku salah lihat lagi? Apa mereka semua ini nyata? Kamu kenapa, San? Tadi dipanggil gak nyaut-nyaut, diem aja. Ucap Vina berdiri dan menghampiriku yang masih mematung di depan pintu. Memangnya kalian lihat aku ngapain? Tanyaku hanya memastikan apa mereka benar teman-temanku. Mas Firman mendekat. Awalnya kami melihat kamu keluar dari kamar ketika kami semua berada di ruang tengah ini. Jawabnya sambil merangkulku, membawaku duduk di sofa. Kami menyapa dan memanggilmu, namun sikapmu seolah tak melihat kami. Kamu terus berjalan hingga berhenti di depan kamar neneknya Alia, lalu mematung. Dan sedetik kemudian, kamu berlari menuju pintu keluar dan mengarah halaman depan. Terangnya, aku melongo mendengarkan ucapan suamiku itu. Semuanya juga tampak mengangguk dan mengiyakan ucapan Mas Firman. Lalu kenapa kalian tak menyusul atau menyadarkanku? Bisa jadi aku sedang kesurupan. Ujarku tanpa menoleh dan menatap datar ke arah depan. Aku tahu kau sedang tidak kesurupan, San. Jadi kami hanya diam dan memperhatikan. Jika terjadi hal buruk, tentu kami akan bertindak. Namun kami melihat kau hanya duduk di halaman depan itu, tak bergerak selama beberapa menit. Kali ini Putra yang berbicara. Betul, karena kami tahu kau spesial, maka dari itu kami tak mau ikut campur. Bahkan suamimu sendiri si Firman. Timbal Fitri ikut bicara. Aku masih terdiam dan mencerna semuanya. Ada apa ini? Kenapa aku seperti sedang dikendalikan? Aku bingung, mataku kembali mencari keberadaan Alia. Dia ada, tapi berada sangat jauh di belakang dan menatapku dengan seringai yang menyeramkan. Apa kita jadi akan pulang esok pagi? Ucapku tiba-tiba. Mereka memandang satu persatu. Apa kita tak bisa di sini beberapa hari lagi? Aku sangat menyukai tempat dan daerah desa ini. Jawab Vina sambil nyengir. Tidak bisa begitu, Vin. Kita semua ada pekerjaan yang menunggu. Kau, Alia, Vina, Fitri, dan Santi masih menjalani kuliah. Sedangkan aku dan Putra juga sudah bekerja. Kita harus kembali, ujar Mas Firman. Iya, aku tadi hanya bercanda kok. Jawab Vina menundukkan wajahnya. Oke, sekarang kita sepakat akan pulang esok pagi. Oh ya Al, nenekmu kemana? Kami sekalian ingin pamit malam ini, takut besok nenekmu tak sempat karena harus membuka toko. Ucap Firman, dia memang sangat hormat pada orang tua. Mendengar ucapan Mas Firman, Alia sepertinya tampak gugup. Nenek sedang tidak ada di rumah, dia sedang berada di rumah kakaknya di desa sebelah. Katanya sedang ada kenduri di sana. Iya, jawabnya sedikit gelisah. Yang lain termasuk Mas Firman mengangguk mendengar jawaban Alia. Sedangkan mataku menyipit memperhatikan gelagat Alia yang aneh. Ya sudah, aku masuk kamar duluan. Besok pagi-pagi sekali saja kalian berpamitan pada nenek. Sambungnya sambil berdiri dan berlalu menuju ke arah kamarnya. Yang lain kembali melanjutkan obrolan yang tadi sempat terpotong. San, memangnya tadi kau sedang apa? Maksudku, kau sedang melihat sesuatu ya? Kali ini Putra nampak tak sabar mempertanyakan keinginannya. Aku menggeleng. Entahlah, aku sulit untuk menjelaskan. Baiklah, sekarang yang penting kamu sudah baikan kan? Tanya Mas Firman mendengar perbincangan aku dengan Putra. Aku mengangguk lantas berdiri berniat ingin menuju ke kamar juga. Aku masuk duluan juga ya, kalian teruskan saja, ucapku. Badanku sebenarnya masih sedikit lesu, namun berusaha terlihat bugar agar yang lain tak terbebani. Mereka mengangguk. Istirahat ya, teriak Vina. Aku hanya menjawab dengan mengacungkan jempol. Aku berjalan menuju kamar.
tampak di sudut ranjang Alia sedang duduk menghadap jendela yang sudah tertutup. Aku mendekat, berniat hendak membaringkan tubuh di kasur. Namun kulihat sikap Alia masih tak menoleh saat diriku datang. Aku berusaha tak peduli dan membaringkan tubuhku perlahan. "Bagaimana? Apa kau masih ingin melakukan rencanamu itu?" ujar Alia tiba-tiba. Aku langsung terduduk mendengar ucapannya. Dia perlahan menoleh, wajahnya biasa saja, namun dia melihatku dengan tatapan kosong yang menyeramkan. Maksudmu apa, Al?" Tanyaku sedikit gugup karena melihat ekspresinya. "Tidak usah berpura-pura. Kau kuberitahu semuanya agar kau tidak mencari tahunya lagi dan menutup mulutmu pada semua orang," ujarnya dingin. "Tapi kulihat kau gadis yang penuh dengan keingintahuan," sambungnya lagi sambil memiringkan kepalanya dengan senyuman yang aneh. Aku terdiam sejenak. Bagaimana bisa dia tahu apa yang sedang aku rencanakan? Berarti bukan hanya aku saja di antara yang lain yang aneh, tapi juga Alia ternyata. Aku di sini tak tahu apa-apa karena hanya aku yang diteror. Itu sebabnya aku mencari cara untuk mengakhirinya. Lalu apa salahku? Jawabku yang juga dingin. Aku mengingat sesuatu. Oh, aku paham sekarang. Yang terjadi denganku baru saja itu adalah ulahmu kan? Atau nenekmu juga termasuk di dalamnya? Sambungku lagi sambil melipat tangan di depan dada. Aku menyunggingkan senyum, tak menyangka jika benar dugaanku. Temanku sendiri tega melakukan itu padaku. Alia langsung beringsut mendekat ke arahku yang masih berada di atas ranjang. "Jika benar, lalu kau mau apa?" ujarnya menyeringai. "Itu hanya sebuah peringatan kecil saja." Alia tampak terdiam sejenak. Dia seperti memikirkan sesuatu. "Tapi tunggu, aku hanya mengerjaimu di bagian saat kau berada di halaman depan. Lalu di saat kau mulai keluar dari kamar dan berhenti di depan kamar nenekku, itu ulah siapa?" Aku juga tidak memikirkan itu sejak tadi. Benar jika memang mereka yang mengerjaiku sejak awal, tidak mungkin mereka mengarahkanku menuju ke depan pintu kamar nenek Alia dan mengetahui perbincangan mereka berdua. "Katakan, apa kau mengetahui sesuatu?" bentaknya yang kini dengan nada ketakutan. Aku lalu bergegas lebih dekat dengannya. "Jikapun aku sudah tahu, aku tak akan memberitahumu. Dan maaf jika aku menguping pembicaraan dan rencanamu dan nenekmu itu. Kali ini aku yang menyeringai. Entah itu menakutinya atau tidak, aku tidak peduli." Aku lalu turun dan pergi meninggalkan Alia sendiri dengan sejuta pertanyaan di benaknya. Aku keluar dari kamar itu dan kembali bergabung bersama yang lain. "Loh, kok belum tidur? Malah keluar lagi?" ujar Mas Firman menarik tanganku agar duduk di sampingnya. Semenjak kami bertamu di rumah orang, memang sangat jarang ada kebersamaan kami lagi. Selain malu dilihat teman-teman dan tuan rumah, kami juga memang bukan tipe pasangan yang lebay. "Gak bisa tidur mas, malam ini aku tidur bareng mas lagi ya." Mas Firman menggeleng. "Di luar dingin dek, mending tidur sama yang lain di kamar. Dan yang tidur di luar untuk laki-laki saja." "Ya udah sih man, biarin dia tidur bareng kamu, biar aku tidur aja di pojokan sana deh nanti," timbal Putra sambil terkekeh. "Kasihan ya kamu, ngalah mulu, mentang-mentang jomblo," Ibu Fitri mengejek sambil terkekeh. Putra menoel kepala Fitri. Kami semua tertawa melihat tingkahnya. Kulihat Alia tak keluar lagi dari dalam kamar, mungkin tertidur atau entah apa yang dia lakukan. Yang sedang aku pikirkan sekarang, di mana nenek Alia? Apa dia sedang melakukan sesuatu untukku? Ya Tuhan, semoga saja tidak ada hal lagi sampai aku bisa mengakhiri ini. Mataku semakin lelah, aku mengundurkan diri untuk tidur lebih dulu. "Mas, aku tidur duluan ya." Mas Firman menoleh dan mengangguk. "Tidur yang nyenyak, jangan pikirkan apapun lagi," kata Mas Firman sambil mengelus pucuk kepalaku. Aku hanya mengangguk saja. Aku tidur di ruang tengah yang beralaskan matras, memakai selimut dan kemudian mencoba untuk memejamkan mata. Di saat aku mulai terlelap,
seperti ada yang meniup wajahku. Nafas yang dingin membuatku menggeliat kedinginan. Aku langsung membuka mata. Tak ada siapapun di dekatku. Yang lain masih di tempatnya seperti awal, masih asik bercengkrama. Entah apa yang mereka bicarakan. Aku memperhatikan sekitar, tak ada siapapun di dekatku. Apalagi ini, sosok apalagi yang mengerjaiku kali ini? Ya Tuhan, bisakah aku tentram dalam waktu semalam saja? Aku kembali menutup mata, semoga saja malam ini bisa tidur nyenyak. Bersyukur beberapa detik saja aku mulai terlelap. Namun tak lama bahuku seperti ada yang menyenggol. Tapi aku sangat malas membuka mataku. Mungkin Mas Firman yang sudah lelah dengan ngalor ngidulnya dan akan segera tidur. Tapi ada yang aneh, dia tak bersuara sedikit pun. Tak menyapa, bahkan mengecup keningku saja, tidak. Seperti kebiasaannya yang selalu mengecup keningku walau aku sudah tertidur. Ku coba membuka mata, kulihat hanya punggungnya saja yang menghadap ke arahku. Posisinya yang membelakangiku. Cepat sekali dia tertidur. Aku iseng sedikit mendekat dan memegang bahunya. Dingin, tubuhnya dingin. Aku bergegas bangun, khawatir jika dia sedang sakit. Ku coba memeriksa dahinya, dingin. Sekujur badannya dingin. Ada apa ini? Dia bahkan tak bangun ketika aku memegangi seluruh tubuhnya. Mas, kamu kenapa? Badanmu kok dingin banget? Perlahan badan Mas Firman berbalik, namun terlihat beda dari biasanya. Wajahnya yang pucat, mata yang melotot melihat ke arahku. Loh Mas, ada apa? Kamu benar-benar pucat sekali. Ucapku khawatir. Dia diam tak menjawab sepatah kata pun. Lalu dia duduk dengan cepat yang membuatku terkejut. Masih dengan mata yang melotot melihatku. Tiba-tiba dari sudut matanya keluar darah yang mengalir sangat deras. Seperti air mata. Bola matanya yang putih tak terlihat putih lagi. Semuanya memerah. Aku kaget. Ini bukan lagi Mas Firman. Apalagi ini? Dia terus mendekat, berdesis seperti desiran ular. Darah yang mengalir di matanya membasahi seluruh wajah dan bajunya. Makhluk apa ini? Mau apa kau? Ada apa sampai kau menggangguku? Ujarku. Kali ini aku mencoba belajar untuk tidak takut. Dia masih bergeming dan masih terus mendekat ke arahku dengan cara merangkak. Aku terus mundur hingga punggungku membentur dinding dan membuatku tak bisa bergerak lagi. Aku berusaha tak berteriak, menutup mulut dan memejamkan mataku. Sepertinya sosok ini masih berdiam menatapku. Ku coba membuka kembali mataku. Terlihat matanya yang merah pekat akibat darah itu makin menambah keseramannya. Bukannya pergi, sosok itu malah semakin dekat. Bahkan tak ada jarak lagi di antara kami. Sosok itu mendekat ke arah telingaku, lalu mengeluarkan lidahnya, kemudian memasukkannya ke dalam telingaku. Seketika aku menegang dan menggelepar. Astaghfirullahaladzim. Aku langsung terduduk. Ternyata itu mimpi. Benar-benar seperti nyata. Kulihat teman-teman yang lain masih berada di tempat tadi dan mengobrol. Untung saja mereka tak mendengar teriakanku. Kulihat Vina mendekat ke arahku. Kenapa San? Aku menggeleng. Aku tidak apa-apa, hanya mimpi buruk saja. Ya sudah, ini diminum dulu biar tenang. Dilanjut lagi aja tidurnya, bentar lagi mereka bubar kok. Vina lalu pergi kembali bergabung bersama yang lain. Kuraba dahiku sudah basah oleh keringat. Mimpi apa itu? Apa nenek Alia pergi hanya untuk menggangguku seperti ini? Jika iya, apa maksud mereka memberitahuku semua rahasianya dan menerorku seperti ini? Belum lagi teror pocong itu. Kulihat Alia memang tak keluar lagi dari dalam kamar. Apa aku harus tetap berada di sini hingga aku menemukan pencerahan dan maksud dari terornya pocong itu? Tapi tidak mungkin. Aku kembali membaringkan tubuhku. Semoga bisa tertidur nyenyak setelah ini. Ku dengar sayup-sayup mereka semua sudah bubar. Satu persatu dari mereka menuju ke pembaringan masing-masing. Mas Firman berbaring di sampingku dan tak lupa mencium keningku.
Sabar ya, Mas tahu apa yang kamu rasakan selama di sini. Besok kita akan pergi kembali ke kota, bisik Mas Firman. Aku tersenyum walau sudah memejamkan mata. Pagi telah tiba, pagi yang sangat cerah hari ini. Bersyukur malam tadi aku bisa tertidur dengan nyenyak walau sedikit ada gangguan. Aku bangun dan membereskan barang-barangku dan Mas Firman merapikannya di dalam koper yang kami bawa. Setelah memeriksa tak ada lagi yang tertinggal, aku mengambil handuk dan berniat ingin mandi. Berjalan keluar kamar, kulihat masih ada beberapa teman lain yang belum bangun. Tak apa, terburu-buru juga tak baik. Aku berjalan melewati dapur untuk menuju ke kamar mandi. Dari jauh kulihat punggung nenek Alia membelakangiku. Sedang apa dia? Aku berjalan kembali tanpa menoleh kepadanya. Yang kupikirkan hanya ingin pergi dari rumah ini. Ketika aku melangkah tepat di sampingnya, tiba-tiba saja nenek Alia itu berbalik dan dengan cepat memegang tanganku. Tunggu, ucap nenek itu dengan tatapan datar ke arahku. Aku sedikit terkejut dan menoleh ke arahnya. Apa yang akan kau lakukan setelah mengetahui rahasia keluargaku? Aku terdiam sejenak. Bukannya menjawab, aku malah terfikirkan hal lain. Tunggu dulu, jawab dulu pertanyaanku. Nenek sengaja menyuruh Alia memberitahu rahasia keluarga kalian padaku. Tapi kenapa setelah itu aku diteror oleh makhluk-makhluk menyeramkan? Apa makhluk-makhluk itu berasal dari nenek? Dan aku juga ingin tahu apa yang diinginkan sesosok pocong itu. Sejak awal dia sudah menerorku. Nenek bisa jelaskan apa yang aku tanyakan tadi? Tanyaku bertubi-tubi hingga dia masih diam tak menjawab, lalu dia mendekat. Cengkramannya semakin kuat, matanya melotot. Sungguh kali ini yang ada di hadapanku bukanlah nenek Alia. Entahlah. Saat dia membuka mulut ingin berbicara sesuatu, terdengar derit langkah seperti ingin mendekat ke arah kami. Nenek Alia juga mengetahui hal itu dan bergegas melepas cengkramannya. Ternyata Fitri yang datang dengan menyandang handuk di bahunya. Sinta, ngapain di sini? Enggak, itu lagi ngobrol sama nenek Alia sebentar. Jawabku tersenyum, bersikap biasa saja. Nek, kapan pulang? Kata Alia, nenek pergi ke rumah saudara yang lagi ada acara kenduri. Sapa Fitri sambil mendekat dan mencium takzim tangan nenek tua itu. Aku bahkan tak selera menyentuh tangannya lagi. Iya, nenek pulang udah tengah malam, Dok. Saat kalian udah tidur. Jawabnya dengan senyum yang dipaksakan. Fitri mengangguk. Sin, kamu mau mandi duluan atau aku yang duluan nih? Aku duluan. Sambarku sambil berlari menuju kamar mandi. Setelah selesai aku kembali masuk kamar dan bersiap. Sementara Mas Firman sudah di bawah sedang mengecek mobil. Karena selama beberapa hari di rumah ini, mobil itu tak pernah dinyalakan. Aku keluar setelah semuanya siap. Kulihat teman-teman yang lain juga sudah siap dan sudah berkumpul di ruang tengah. Bunyi klakson mobil Mas Firman sudah memanggil. Nek, sini, kami semua mau berangkat. Teriak Alia memanggil neneknya yang sedang berada di dapur. Tak lama keluar sosok wanita tua itu dari arah dapur. Dia berjalan tergopoh menuju kami di ruang tengah sambil membenarkan cepolan rambutnya. Iya, kalian hati-hati ya. Jawabnya sambil mengulurkan tangan dan disambut lebih dulu oleh Alia. Kami lalu menyalami satu persatu. Kulihat wajahnya tampak biasa, tidak seperti tadi di saat aku menemuinya ketika hendak mandi. Kami lalu perlahan berjalan menuju bawah. Terlihat Mas Firman sudah berada di dalam mobil. Sudah siap semuanya. Ada barang-barang yang ketinggalan gak? Kami semua mengacungkan jempol tanda semua sudah siap. Kami lalu memasuki mobil dan duduk di tempat biasa. Mobil melaju dan tak lama sampai di jalan yang 2 hari yang lalu mengalami longsor itu. Terlihat sudah bersih dan jalannya sudah dibuka kembali. Mobil kembali melaju. Kami semua menikmati perjalanan. Akhirnya kembali juga ke kota dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Beberapa jam kemudian mobil kami sudah memasuki kota.
Hal pertama yang kami lakukan adalah mengantar Alia terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan yang lainnya. Setelah semua sudah diantar ke rumah masing-masing, aku dan Mas Firman menuju rumah kami. Tak memakan waktu lama, kami pun sampai. Akhirnya sampai juga. Kamu capek, Dek? Tanya Mas Firman. Aku mengangguk. Sedikit lelah, Mas. Setelah ini aku mau istirahat sebentar, besok harus mulai kerja kan? Jawabku. Aku kemudian berjalan menuju pintu dan membukanya. Kemudian berjalan menuju kamar, mengganti pakaian dan langsung berbaring. Biar sajalah nanti aku bereskan barang bawaanku. Lelah sekali. Tak lama Mas Firman masuk dan membawa barang-barang kami. Mas Firman mandi dan berpakaian, lalu setelah itu ikut berbaring bersama aku. Gimana, Dek? Senang bisa pulang ke rumah? Tanya Mas Firman. Aku mengangguk dan tersenyum. Selama di rumah nenek Alia, Mas Firman tak banyak tanya perihal apa yang aku alami. Dia cukup memperhatikanku saja. Lalu apa yang akan kamu lakukan setelah ini, Dek? Entahlah, Mas. Kita lihat dulu. Jika masih saja terjadi teror kepada aku terpaksa mencari cara bagaimana mengakhirinya. Aku tak mengerti apa maksud mereka yang membocorkan rahasia mereka padaku, lalu memberi teror padaku, batinku. Sudut pandang Alia. Ketika sampai di kos, aku melepaskan barang-barangku di samping meja belajar dan kemudian membaringkan tubuh di ranjang. Aku berpikir apa alasan nenek membeberkan rahasia keluarga kita ke Santi, lalu meneror Santi dengan makhluk-makhluk menyeramkan. Setelah lama berpikir, aku berinisiatif untuk menghubungi nenek saja, agar aku tahu lebih jelasnya. Aku mengambil handphone dan menelpon nenek. Halo, Nduk, bagaimana? Sudah sampai? Sudah, Nek. Sudah dari tadi. Oh iya, ada yang mau aku tanyakan, Nek. Tanyakanlah, Nduk. Apa yang sebenarnya nenek rencanakan kepada Santi? Setelah nenek menyuruhku memberitahu rahasia kita padanya, lalu nenek menerornya dengan makhluk-makhluk menyeramkan. Kau benar ingin tahu? Iya, Nek. Sebenarnya pesugihan pocong itu membutuhkan tumbal. Aku tersentak kaget. Kenapa baru sekarang aku mengetahuinya? Dan nenek juga tak pernah bilang apapun padaku saat masih di rumahnya. Dok, kenapa kau diam? Suara nenek mengagetkanku. Lalu maksud nenek ingin menjadikan Santi tumbalnya? Iya, aku tidak mau menjadikan kau tumbalnya. Sebagai gantinya aku mengambil temanmu saja. Melihat temanmu yang spesial itu, aku merasa tak tenang. Jadi aku menyuruhmu membeberkan rahasia kita agar dia diam dan juga sebagai umpan. Apalagi maksud nenek ini? Umpan? Umpan apa? Maksud nenek apa sih? Bisa diperjelaskan lagi? Sudahlah, kau diam saja. Yang penting kau sudah tahu yang belum kau ketahui. Sambungan diputus sepihak. Aku masih belum mengerti maksud nenek. Yang jelas nenek bilang kalau pesugihan itu butuh tumbal. Jadi selama ini dia telah menggunakan banyak korban untuk itu. Tidak, ini tidak bisa dibiarkan. Sudah cukup lama dia melakukan perbuatan itu. Aku juga harus memikirkan jalan keluar mengakhirinya. Dan mencoba untuk memberitahu Santi juga. Aku juga sudah tak sanggup lagi melakukan pesugihan itu. Aku kembali mengontak Atik HP-ku, mencoba menghubungi Santi. Nyambung, tapi tidak diangkat. Santi, kau sedang apa? Ku coba terus menghubunginya, namun sama, tak diangkat juga. Mau ku cari ke rumahnya, aku malu sudah melakukan hal buruk padanya. Tapi jika aku tak mencarinya, takut terlambat. Biarlah, nanti saja pikirkan itu. Yang terpenting aku harus bicara dulu sama Santi. Kembali ke Santi. Sudah 2 jam aku tertidur bersama Mas Firman. Aku bangun dan meregangkan tubuh. Semua sudah terasa normal kembali. Kulihat Mas Firman masih tertidur lelap karena dia yang menyetir. Dialah yang paling lelah di antara kami. Kulihat jam, ternyata sudah jam 8 malam. Aku berdiri berniat mandi dan membersihkan badan yang sudah lengket sejak tadi. Kurai handuk dan berjalan menuju kamar mandi.
Namun baru saja kakiku melangkah keluar kamar, suara ketukan pintu dari luar menghentikan langkahku. Aku terdiam sejenak, ku dengarkan sekali lagi. Karena sudah banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang menimpaku, membuatku harus hati-hati. "Santi!" teriak seseorang di luar sana. Ternyata benar ada orang. Suaranya seperti aku kenal. Aku mendekat lalu membukakan pintu. Terlihat Alia berdiri dan tersenyum ke arahku. Mau apa lagi dia? Apa dia datang ke sini mau mengancamku lagi? Aku membalas senyumannya. "Alia, ada apa? Masuk dulu." Walau bagaimanapun dia masih tetap temanku. Entahlah, tak ada rasa dendam di hati ini. Alia mengikut di belakangku lalu duduk. "Duduk dulu ya, aku buatkan minum sebentar." Aku ke belakang kemudian membuatkan segelas jus jeruk untuknya. Dan tak lama aku kembali lagi ke tempat Alia duduk. "Ini diminum dulu." "Ada apa kau datang kemari, Al? Apa kau tak lelah seharian di perjalanan?" Kulihat Alia menatapku dan menekuk ludah seperti tampak gugup. "Aku kesini ingin mengatakan sesuatu." Aku mengangguk. "Lanjutkan saja. Pesugihan itu ternyata memakan tumbal, San." Aku berusaha bersikap tenang. Lalu mendengar pernyataan nenek, aku mulai tak setuju dengannya. Selama ini aku mengikuti semua perkataannya hingga aku tetap melakukan pesugihan itu hingga kini. Berarti selama ini tanpa sepengetahuanku, nenek telah mengorbankan banyak tumbal. Alia menjeda ucapannya, menarik nafas dan menghembuskannya. Dan nenek bilang tumbal selanjutnya adalah kau, Santi. Dek, mendengar ucapan Alia, aku benar-benar terkejut. Apa salahku hingga aku dijadikan tumbal? Maksud kamu apa, Al? "Iya, nenek menjadikanmu tumbal karena kau adalah spesial. Nenek sengaja menyuruhku untuk bercerita tentang rahasia keluarga kami, karena untuk menjebakmu, untuk dijadikan umpan." Begitu kata nenek. Dan aku diteror agar aku menyelidiki alasannya kenapa hingga aku masuk ke dalam perangkapnya. Dan jika waktunya tiba, aku akan dijadikan tumbal, begitu? Ujarku memotong ucapan Alia. "Entahlah, San, aku belum bisa memastikan sepenuhnya. Nenek hanya bilang kalau kau akan dijadikan tumbal, dan masalah aku memberitahu rahasia tentang pesugihan itu hanya sebagai umpan." Aku benar-benar tak menyangka, karena pilihanku menyetujui menginap di rumah nenek Alia yang mengakibatkan ini terjadi. Aku menggelengkan kepala. "Lalu kau datang ke sini mau apa?" "Aku ke sini ingin mengajakmu bekerja sama, mengakhiri ini semua dan mencari cara agar kau tak dijadikan tumbal. Aku juga sudah lelah melakukan pesugihan ini tanpa henti." Aku terdiam dalam pikiran yang berkecamuk di kepalaku. Mas Firman tak boleh tahu soal ini. "Baiklah, kau pulang sajalah dulu, nanti aku akan kabari kau kembali." Alia mengangguk dan berdiri, berjalan menuju pintu keluar. Aku mengikuti dari belakang. Ketika sampai luar, langkah Alia terhenti dan menoleh ke belakang. "Kau harus tetap waspada. Besar kemungkinan nenek masih akan terus menerormu dengan makhluk-makhluknya," ujar Alia. Aku mengerti dan mengangguk. Setelah Alia hilang dengan motor metiknya, gegas aku menutup pintu dan menguncinya. Aku kembali berjalan menuju kamar mandi untuk menunaikan hasrat mandiku yang tertunda. Ketika sudah berada di dalam kamar mandi, aku memulai kegiatan mandiku. Sebenarnya aku jarang sekali mandi malam-malam seperti ini. Namun karena setelah sampai tadi, aku langsung tertidur. Terpaksa aku harus mandi malam seperti ini. Saat sedang asik melakukan ritual mandi, di celah ventilasi pintu kamar mandi, aku melihat lampu dapur seperti berkedap-kedip. Ya, kamar mandi di kontrakanku berada di dekat dapur. Aku terus memperhatikan, seperti ada yang memainkan saklar lampu. Lampu itu terus berkedip tanpa henti. Aku coba diam sambil memperhatikan melalui ventilasi itu. Cukup lama hingga tiba-tiba lampu itu benar-benar mati total. Aku menarik nafas dan membuangnya kasar. Aku langsung mengerti apa yang terjadi.
Kulanjutkan kegiatan mandiku. Setelah selesai aku membuka pintu kamar mandi dengan pelan. Terlihat hanya lampu dapur saja yang mati. Lampu ruang tengah tampak terang benderang. Jarak dapur dan ruang tengah memang sedikit jauh. Ukuran kontrakanku yang memang lumayan besar, namun tak ada kamar mandi pribadi di dalam kamar, yang membuatku sedikit kesulitan saat ingin menggunakannya. Aku perlahan keluar dari kamar mandi menuju saklar lampu, mencoba untuk menghidupkannya kembali. Namun tidak hidup sama sekali. Aku mencoba untuk berpikir positif, mungkin memang lampunya sudah rusak, dan berjalan sambil meraba-raba dinding dengan hati-hati. Saat hampir sampai di ruang tengah, kakiku seperti tersandung sesuatu, dan aku terjatuh. Aku berteriak, refleks. Tampak di depanku Mas Firman berlari dari kamar menuju ke arahku dan langsung menghidupkan saklar lampu. Terang benderang, dengan mudahnya Mas Firman menghidupkan lampu itu, tanpa ada masalah sedikit pun. Padahal tadi sudah kutekan naik turun saklar lampu, namun tak hidup sama sekali. Keherananku bertambah saat aku menoleh ke arah asal aku terjatuh. Tak ada apapun, tapi tadi seperti ada sesuatu yang membuatku jatuh. Masih dalam keadaan terheran, Mas Firman mendekat memegangi pundakku. "Kamu gak apa-apa, Dek?" Aku menggeleng, masih melihat ke arah kakiku. Pagi harinya aku telah siap dengan seragam kerjaku. Aku yang bekerja menjadi guru honorer di salah satu sekolah swasta membuatku harus siap pagi-pagi begini. Mas Firman yang juga bangun pagi sedang mandi, sementara aku menyiapkan sarapan sederhana. Mas Firman pula yang bekerja sebagai staf di salah satu perusahaan di kota kami, sudah selesai melakukan kegiatan mandinya dan kemudian mengenakan seragamnya. Setelah selesai dia menyusulku di meja makan. Setelah selesai bersarapan, kami siap berangkat menggunakan mobil Mas Firman. Sekolah tempatku mengajar searah dengan kantornya Mas Firman, jadi tak jarang kami sering berangkat bareng. Hanya sesekali jika Mas Firman ada meeting dan harus berangkat duluan dariku, yang membuatku berangkat sendiri menggunakan motor. Beberapa menit kemudian mobil kami telah sampai di depan gerbang sekolahan. Dari jauh aku sudah melihat ada Alia yang berdiri di depan gerbang sekolah itu. Ada apa dengan dia pagi-pagi kesini? "Loh Dek, itu Alia kan? Kok malah di situ, nggak ngampus dia?" "Nggak tahu lah Mas. Ya sudah, aku turun ya." Ketika turun dari mobil, tanganku langsung dicekal dan ditarik oleh Alia ke samping gerbang. "Au, Alia, sakit. Kamu apa-apaan sih?" Dengan spontan Alia melepaskan cekalannya. Maaf San, aku kesini ingin menanyakan tentang kemarin. Apa kau sudah memikirkan tentang pembicaraan kita kemarin?" "Ya ampun, Al, ini sangat sulit. Butuh waktu untuk memikirkannya. Kau bisa sabar, atau kau juga bisa bantu aku buat memikirkannya juga." Alia mengangguk. "Baiklah, aku juga akan mencoba untuk membantumu." Lalu dia berjalan meninggalkan sekolahan itu. Aku mengembuskan nafas kasar dan kemudian berjalan memasuki sekolah. Aku berjalan melewati lorong sekolah yang sudah sepi dari anak-anak. Ketika hendak memasuki ruang kepala sekolah, langkahku terhenti karena mataku menangkap sesuatu. Astagfirullah, masih pagi. Aku sudah melihat penampakan. Sosok pocong itu lagi. Ada apa dengan pocong itu? Dia memperhatikanku dari jauh, seperti ingin berbicara sesuatu, namun terhalang karena beda alam denganku. Aku masih saja memperhatikan sosok pocong itu. Penasaran apa yang ingin dia sampaikan padaku. Bagaimana caranya agar aku bisa berkomunikasi dengannya? Aku langsung teringat dengan Alia. Mungkin dia tahu sesuatu mengenai sosok pocong dari kakeknya itu. Dia tidak mengganggu, hanya saja hampir terus-terusan menampakkan diri. Aku berjalan menuju kantor para guru. Duduk di mejaku lalu mencari handphoneku yang berada di dalam tasku. Kuotak-atik mencari nomor Alia, kemudian menghubunginya. "Halo, San, kenapa?" Suaranya di seberang sana. "Al, kamu lagi sibuk nggak?" "Sekarang sih enggak, paling setengah jam lagi aku masuk kelas. Ada apa?" "Apa kau tahu sesuatu tentang kakekmu?"
Maksudku, alasan dia menjadi pocong dan terus mengikutiku. Pagi ini aku melihat penampakannya di sekolah. Entahlah Sin, tapi jika kau ingin tahu sedikit cerita dariku, gimana sore nanti kita ketemuan? Oke, baiklah, nanti aku kirim alamat tempatnya. Aku mematikan sambungan dan termenung sejenak, masih memikirkan apa rencana yang bagus. Lalu aku beranjak karena bel berganti jam pelajaran telah berbunyi. Aku berjalan menuju kelas yang akan aku ajarkan. Aku tak sabar ingin mendengar cerita dari Alia. Langsung aja Al, agar kita bisa memikirkan apa rencana ke depannya, ujarku mendesak. Oke. Sambil menekuk ludah. Aku pernah bermimpi bertemu dengan kakek. Intinya dia berkata, dia menyuruhku untuk tetap terus melanjutkan ritual itu hingga urusannya di sana selesai. Dan nenek juga pernah bilang, walaupun kakek telah tiada, namun dia saat ini sedang menebus kesalahannya. Jelasnya panjang lebar. Lalu apa hubungannya denganku? Kenapa pocong kakekmu mengikutiku? Entahlah San, nenek bilang aku juga terus diikuti oleh kakek kemanapun aku pergi. Bedanya, aku tidak bisa melihatnya. Aku berpikir sejenak, aku bisa mati penasaran karena tak tahu apa alasan dari pocong kakek Alia itu mengikutiku. Al, gimana kalau kita ke rumah orang pintar aja? Aku ingin coba bicara sama kakekmu itu. Apa maksudnya mengikutiku juga? Padahal kita belum pernah kenal sebelum ini. Alia tampak mengangguk, tanda mengerti. Aku punya kenalan orang pintar, temannya nenekku juga. Tapi kita harus ke desa nenek lagi, San. Kenapa harus kembali lagi ke desa itu? Apa tidak ada orang pintar di kota ini, Al? Alia menggeleng. Di kota sudah jarang ada orang pintar. Meskipun ada, berkemungkinan itu orang pintar palsu. Benar juga apa yang dikatakan Alia. Ya, mau bagaimanapun aku harus membuka tuntas ini semua. Mas Firman jangan sampai tahu hal ini. Oke, sekarang kita pulang dulu, nanti aku kabari lagi. Sebisa mungkin nenekmu tidak tahu kalau kita akan ke desa itu lagi, ujarku. Alia mengangguk mengerti. Motor melaju, beberapa menit telah sampai di depan rumahku. Terlihat belum ada tanda-tanda Mas Firman pulang, tampak dari mobil yang tidak ada di garasi. Berjalan mendekati pintu dan membuka kunci. Ketika pintu telah terbuka dengan sempurna, aku dikagetkan oleh pocong itu lagi yang berada tepat di balik pintu itu. Posisi kami yang hanya 1 meter saja membuat jantungku hampir copot dari tempatnya. Astagfirullahaladzim, aku spontan berteriak. Beruntung di sekitar rumahku tidak ada tetangga yang mendengar. Meski siang bolong saja, pocong itu tetap mengikutiku. Kulihat pocong itu masih saja diam melihatku. Beberapa detik kemudian hilang begitu saja. Benar, pocong itu tak mengganggu. Hanya setiap kehadirannya selalu membuatku kaget. Malamnya setelah Mas Firman ada di rumah, aku berbicara kepadanya. Mas, ada yang mau aku bicarakan? Mas Firman menatapku lalu tersenyum. Ya udah sih dek, bicara aja. Ayo bicara apa? Aku besok mau pinjam mobil mas ya, ucapku pelan sambil nyengir. Tampak Mas Firman mengerutkan kening. Loh, buat apa dek? Memangnya motor kamu kenapa? Tanya Mas Firman. Aduh, kukira Mas Firman gak pakai nanya-nanya segala. Aku menggaruk kepala yang tak gatal. Motor aku baik-baik aja mas. Cuma itu si Alia minta ditemenin keluar kota buat cari bahan untuk tugas kuliahnya. Lah terus abang gimana berangkat kerjanya nanti? Kan motor aku ada mas, mas pakai aja dulu. Aku gak lama kok mas. Mas Firman mengangguk. Ya sudah, terserah kamu, asal bawa mobilnya hati-hati ya. Aku tersenyum, bersyukur Mas Firman tak curiga. Terima kasih ya mas. Pagi hari seperti biasa aku bangun lebih awal, menyiapkan semua keperluan Mas Firman. Kebetulan juga hari ini aku tidak punya jadwal mengajar. Itu sebabnya aku memilih hari ini untuk pergi bersama Alia ke desa itu. Singkat cerita, kami kemudian berjalan mendekat ke arah rumah yang masih seperti rumah lama, sama persis seperti rumah nenek Alia.
Bedanya rumah nenek Alia lebih tinggi dari rumah ini. Alia mendekat ke arah pintu lalu mengetuknya perlahan. "Permisi mbah," ujar Alia sambil mengetuk pintu. Tak lama ada yang membuka pintu. Tampaknya sosok lelaki tua yang berdiri di balik pintu itu. "Oh, kau ternyata, masuklah," ucap kakek tua itu. Sepertinya dia sudah mengetahui bahwa kami akan ke sini. "Baik, ayo San," ucap Alia sambil menarik lenganku. Saat berada di dalam rumah kakek tua itu, hawa rumahnya yang sangat dingin membuatku menggigil dan memeluk badanku sendiri. Aneh, padahal tadi di luar cukup panas. Kakek tua itu duduk lalu mengisyaratkan kami untuk duduk juga. "Lalu, mau apa kau kemari, Alia? Kau hanya menelponku mengabari ingin kemari tanpa memberitahu alasannya kenapa," ujar kakek tua itu sembari mengelus janggut panjangnya yang sudah memutih. "Begini mbah, ini temanku Santi ingin mencoba berkomunikasi dengan pocong kakek saya karena dia terus diikuti olehnya." Kakek tua itu mengangguk sambil mengusap-usap jenggotnya. "Begitu, ayo ke sini, lebih dekat lagi," suruhnya menatapku sambil menepuk-nepuk lantai yang di depannya. Aku menatap Alia. Alia mengangguk tanda menyuruhku untuk menuruti perkataan kakek itu. Aku lalu mendekat. Setelah hanya beberapa meter berada di depan kakek tua itu, dia langsung menyodorkan mangkok berisi sirih. "Ambil ini," kunyah lalu telan. Aku menatap isi mangkok itu. Aku menelan ludah. Paling tidak suka mencium baunya, apalagi memakannya. Aku menatap Alia lagi. Alia mengangguk tanda menyuruhku untuk melakukannya. Aku ambil, lalu perlahan memasukkan ke dalam mulut. Perlahan aku mengunyahnya. Terasa mulutku sudah penuh dengan air liur. Karena sejak awal mencium baunya saja, aku sudah mual. Setelah sekian lama aku berusaha lalu perlahan menelannya. Ketika sudah masuk ke tenggorokan, aku seperti ingin mengeluarkannya. "Jangan kau muntahkan, usahakan itu bisa masuk ke dalam perutmu." Mendengar itu aku kembali bersusah payah membuatnya benar-benar masuk ke dalam perutku. Sangat terasa keringat membanjiri pelipisku. Akhirnya masuk semua. Tanpa Alia cepat memberikanku sebotol air mineral. Aku meneguknya hingga tandas dan menarik nafas yang sejak tadi aku menahannya. "Sekarang pejamkan matamu." Aku menurut saja, ingin segera cepat selesai dan pergi dari sini. Setelah itu entah apa yang dibacakan oleh kakek tua itu. Aku merasa seperti tertidur, namun masih setengah sadar. Ketika aku mencoba membuka mata, aku sudah tak berada di rumah kakek tua itu. Aku melihat di sekitar sudah tidak ada lagi Alia dan kakek tua itu. Ini di mana? Aku berdiri dan berjalan perlahan. Tempat ini seperti aneh dan asing. Hanya terlihat pepohonan dan rerumputan saja. Tak ada rumah atau siapapun yang bisa aku lihat. Aku terus berjalan hingga akhirnya di ujung sana aku melihat seseorang sedang berdiri membelakangiku. Aku berinisiatif ingin mendekati orang itu dan bertanya tempat apa ini. "Maaf Pak, saya boleh tanya, ini tempat apa ya? Kok aneh sekali?" Mendengar ucapanku, seseorang itu berbalik dan kemudian tersenyum begitu saja. Aku terkejut. Seseorang itu seperti aku pernah mengenalnya. Namun siapa? "Kau terkejut? Saya kakek Alia. Kita sering bertemu. Ya, ini alam saya. Maka dari itu saya terlihat sangat muda di sini. Saya tahu kegelisahanmu. Saya tidak berniat ingin mengganggu. Hanya saja saya ingin menyampaikan sesuatu. Namun karena kita sudah beda alam, jadi saya hanya bisa memandangmu." Aku masih mendengarkan, masih tak menyangka ternyata kakek Alia berbeda di sini. Dan seperti tampak ramah sekali. "Saya ingin menyampaikan bahwa saya di sini sudah tenang. Dan berilah tahu pada Alia, dia seharusnya sudah sejak lama mengakhiri semua ritual-ritual itu. Namun karena nenek Alia yang masih buta dengan harta,
Maka dari itu dia masih menggunakan Alia sebagai gantinya saya. Nenek Alia memberi mimpi palsu yang membuat cucuku itu masih bertahan dengan ritual-ritual itu. Sambungnya lagi panjang lebar. Lalu, apa yang akan kami lakukan untuk mengakhiri itu, Kek? Dia tersenyum. Kau dan Alia harus menghancurkan semua yang berhubungan dengan ritual itu. Ingat semuanya. Ada satu tempat yang digunakan oleh nenek Alia selain membakar kemenyan dalam dupa. Menyuruh Alia melakukan ritual itu hanya semata-mata agar Alia tidak mencurigai neneknya. Selain Alia, neneknya juga melakukan ritual lain yang kau tahu pasti itu membutuhkan tumbal. Aku mengangguk-angguk. Bakar dan hancurkan semuanya, maka jin yang mengikuti di tubuh nenek Alia ikut terbakar di dalamnya. Jika terlambat, kau pasti tahu, kau akan dijadikan tumbal yang kesekian kalinya oleh nenek Alia. Mendengar itu aku tercekat. Aku hampir lupa bahwa aku sudah ditandai tumbal oleh nenek Alia. Baik, Kek, akan segera saya lakukan bersama Alia. Ucapku terbatas. Aku percayakan padamu agar cucuku bisa terbebas dari ulah neneknya itu. Kemudian dia pergi dan menghilang begitu saja. Aku membuka mata dan sepertinya telah kembali di tempat semula. Terlihat di depanku ada kakek tua itu, dan di sampingku ada Alia yang mengusap lembut bahuku. Ada apa, San? Apa kau melihat sesuatu? Keringat membasahi seluruh wajahku. Nanti aku ceritakan, yang jelas kita pergi dari sini dan menuju ke rumah nenekmu, ujarku. Alia mengangguk. Aku menoleh ke arah kakek tua itu. Terima kasih, Kek, sambil memberikan sebuah amplop coklat di tangannya. Aku dan Alia bergegas menuju mobil dan melajukannya, sementara Alia masih menatap bingung ke arahku. Menyadari itu, aku langsung menceritakan semuanya pada Alia, apa yang aku dengar dari kakeknya tersebut. Alia nampak sedih, mungkin dia merasa tak menyangka atas apa yang telah diperbuat neneknya itu selama ini. Lalu, apa yang harus pertama kali kita lakukan? Kita harus mencari ruangan yang sekiranya jarang dibuka nenekmu. Alia terlihat berpikir. Iya, di rumah nenek ada satu kamar yang jarang dibuka oleh nenek. Aku bahkan tak tahu apa isinya. Bisa jadi nenek hanya membuka kamar itu ketika aku tak ada di rumahnya. Aku mengangguk. Kita bagi tugas. Kau yang akan masuk ke dalam kamar itu dan menghancurkan semuanya. Sedangkan aku akan menghancurkan dupa-dupa yang ada di sudut ruangan rumah nenekmu itu. Oke, kau harus berhati-hati. Aku mungkin masih bisa menghalanginya, tapi kau belum tahu siapa dia, jawab Alia. Baiklah, kita sudah hampir sampai. Kami keluar mobil dan berjalan cepat menuju toko nenek Alia. Loh, Alia, kok? Nenek Alia terlihat kebingungan karena melihat kedatangan kami. Gak apa-apa, Nek, kami tadi habis dari rumah teman. Kami ingin istirahat di atas bentar ya. Nenek lanjutin aja jaga tokonya. Bohong Alia, dia bahkan tidak membiarkan neneknya untuk bertanya lebih banyak lagi. Oh begitu, ya sudah, naiklah. Dengan mudahnya dia mengizinkan kami untuk segera naik. Aku berjalan beriringan dengan Alia. Semoga saja nenek tua itu tidak mengetahui rencana kami. Ayo cepat, kau duluan masuk. Aku akan menelusuri semua sudut ruangan di rumah ini, ucapku dengan berbisik. Kami berpencar. Kulihat Alia seperti kesulitan untuk membuka pintu sebuah kamar. Aku inisiatif memberikan cepit rambutku untuk membuka pintu kamar itu. Ternyata cukup banyak dupa yang ada di rumah ini, bahkan yang berada di sudut paling pojok juga ada. Ketika sedang sibuk melakukan tugasku, tiba-tiba aku mendengar suara teriakan dan Alia yang berasal dari dalam kamar tersebut. Aku berlari menuju pintu kamar itu dan mengetuknya. Pasalnya pintu itu ternyata telah terkunci dari dalam. Al, kamu kenapa? Tanyaku pelan. Aku masih begitu was-was karena takut jika nenek tua itu akan mengetahuinya. Tak ada sautan dari dalam. Aku mulai khawatir takut terjadi apa-apa padanya.
apa yang harus aku lakukan? Aku terus saja mengetuk pintu dari luar, namun tetap tak ada sautan dari dalam. Di saat aku sibuk mengetuk pintu kamar itu, terdengar derit langkah mendekat. Aku menoleh, ternyata itu adalah nenek Alia. Ternyata benar dugaanku. Kedatangan kalian ada maksud tertentu, ucapnya tersenyum menyeringai. Aku masih saja mengetuk pintu itu, berharap ada suara yang membalas panggilanku. Namun nihil, tetap saja tak ada. Percuma, karena kemungkinan yang di dalam itu sudah tak bernyawa lagi. Tahu akan kekhawatiranku, nenek tua itu mengucapkan perkataan yang mengejutkanku. Apa maksud nenek? Apa nenek menyakiti Alia? Bukan aku yang melakukannya, tapi itu sebab akibat yang dia lakukan. Jawabnya enteng, masih dengan seringainya. Bagaimana bisa nenek melakukan itu pada cucu sendiri? Teriakku, masih dengan yang aku lakukan, yaitu mengetuk pintu. Aku bisa melakukan apa saja, dan dengan siapa saja, jika ada yang mengusikku. Tega sekali nenek. Kali ini aku sudah berurai air mata. Kau juga akan berakhir sama jika kau masih melanjutkannya. Merasa tak takut, aku berlari menuju dupa-dupa yang aku kumpulkan, lalu mulai membakarnya. Melihat tindakanku, mata nenek tua itu melotot, lalu mendekat ke arahku. Aku mundur hingga membentur tembok. Tampak darah mengucur dari hidungnya. Dia kembali mendekat, lalu mencekiku hingga aku seperti melayang dibuatnya. Sudah kuperingatkan, tapi kau masih saja melakukannya. Terpaksa, aku akan membuatmu seperti temanmu itu, ucapnya dengan mata nyalang. Namun sedetik kemudian tertawa, yang membuat tawanya itu menggema di rumah ini. Dalam menahan sakit, tanganku meraba-raba apa yang ada di sampingku. Tiba-tiba tanganku mendapati sebuah guci dan langsung aku hempaskan ke kepalanya. Cekikannya terlepas dan dia terjatuh bersamaan denganku. Melihat dia tak berdaya, aku melanjutkan aksiku yang tertunda itu. Kembali membakar sisa dupa tadi, lalu berlari ke dalam kamar yang membuat Alia terkunci begitu saja. Mendorongnya sekuat tenaga hingga terbukalah pintu kamar itu. Tampak di depan mataku, Alia tewas mengenaskan dengan luka di sekujur tubuhnya. Bekas cakaran di wajah dan di mana-mana. Aku menangis, namun aku diingatkan lagi akan sesuatu yang belum terlaksana sepenuhnya. Aku hancurkan semua yang ada di kamar itu, lalu membakarnya. Tampak di ruang tengah nenek tua itu berusaha ingin bangun, tetapi seketika tubuhnya menegang. Aku termenung menyaksikan itu hingga tanpa sadar pembakaran yang aku buat di kamar itu telah merebak ke seluruh penjuru ruangan. Aku refleks berlari keluar hingga aku lupa membawa mayat Alia untuk keluar juga. Setelah sampai di bawah rumah itu, aku menutup mulut dan menangis. Aku telah membakar temanku. Tak butuh waktu lama, rumah kayu itu telah ludes di lahap api. Hari yang sudah gelap membuat aksiku tidak diketahui oleh warga setempat. Aku berlari menuju mobil dan melanjutkan dengan kecepatan tinggi sambil menangis dan meraung. Maafkan aku, Al, gumamku lirih. Hingga tibalah aku di rumah dan ternyata suamiku telah menunggu sedari tadi. Melihat kondisiku yang acak-acakan, Mas Firman mendekat lalu memelukku. Aku langsung menangis sesegukan di dalam pelukannya. Kamu kenapa, Dek? Kok kamu berantakan seperti ini? Aku masih saja menangis. Mas Firman mengambil minuman dan menyuruhku untuk meminumnya. Setelah sudah cukup tenang, aku mulai menceritakan semuanya pada Mas Firman. Dia cukup tertegun mendengarnya, namun dia kemudian memelukku kembali. Sudah, yang jelas tak ada yang tahu kamu ada di sana. Dan juga itu bukan murni salahmu karena tak sengaja melakukannya. Mas Firman mencoba menenangkanku. Hari-hari berikutnya aku melakukan aktivitas seperti biasa. Sudah tidak ada lagi teror-teror yang menghantuiku, juga pocong itu. Kini hidupku sudah mulai membaik dan nyaman.
Meskipun rasa duka yang mendalam masih kurasakan atas jasad Alia yang tidak sempat kuselamatkan. Aku berharap warga di desa itu segera mengetahui kebakaran itu dan menguburkannya dengan layak. Itulah sepenggal cerita yang bisa Mimin bagikan. Cerita ini diambil dari kisah nyata ya, namun dibumbui dengan sedikit fiksi. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi